Kalau belajar investasi bikin untung, harusnya makin banyak belajar, makin kaya, betul? Tapi kenapa kok banyak orang, atau mungkin kamu salah satunya, justru investasinya rugi meskipun sudah belajar? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Ada peserta in-house training yang pernah nanya, Vin, gue itu udah belajar investasi serius banget. Tapi kok ya hasilnya tetap rugi ya? Bahkan di investasi saham, reksadana, sampai kripto, banyak orang yang merasa bukan cuma rugi uangnya, tapi juga rugi waktunya, dan malah kepercayaan dirinya juga makin turun. Nah, sebenarnya masalahnya apa sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, kenapa rugi justru tanda kamu lagi belajar. Yang kedua, kenapa teori investasi itu nggak nyambung ke hasilnya. Dan yang terakhir, kalau mau cepat kaya, investasi bukan jalannya. Nah, yuk kita mulai. Guys, apakah kamu sadar kalau kamu rugi atau mungkin gagal di investasi, itu adalah bagian dari proses belajar. Kalau kamu nggak pernah rugi, bisa jadi nih, karena kamu nggak pernah coba, atau mungkin kamu nggak belajar. Betul? Sebenarnya, rugi itu bukan masalah utamanya, tapi bagaimana cara kita menyikapi kerugian tersebut? Jangankan kamu atau aku, investor top dunia sekelas Warren Buffett pun itu juga pernah mengakui gagal investasi di Kraft Heinz. Sehingga menyebabkan Berkshire itu rugi sampai 61 triliun dan laba bersihnya anjlok 59% di kuartal 2 2025. Itu Warren Buffett. Ada juga nih, misal Ray Dalio, yang pernah mengatakan dirinya hampir bangkrut gara-gara investasinya rugi di awal karirnya, sampai-sampai pinjam duit bapaknya untuk bertahan hidup. Kata pelatihku yang pernah ngajarin sparring tinju nih ya, dia mengatakan nih, setiap orang yang latihan tinju, itu pasti pernah kena tinju. So, begitu juga dengan semua orang yang belajar investasi, pasti pernah rugi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi kerugian tersebut? 1. Pahami bahwa kita masih terus belajar. Artinya jangan overconfidence. Seperti penjelasan Dunning-Kruger Effect atau bias kognitif. Orang yang masih baru belajar analisis saham secara fundamental biasanya baru tahu teknik valuasi dari PER, PPV, EPS, itu justru merasa dirinya yang paling jago. Orang ini sedang ada di peak of man stupid. Orang tersebut abai nih dengan faktor-faktor lainnya seperti growth story-nya, forecast earning ke depannya, dan dia langsung investasi dengan PD-nya. Akhirnya rugi. Setelah rugi terpuruk sampai the folly of despair. Akhirnya belajar lagi dan menemukan pencerahan atau slope of enlightenment. Setelah pelajari, praktek, dan analisis berulang-ulang kali, akhirnya investor pemula tersebut menemukan cara nih untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten atau plateau of sustainability. Masalahnya bukan di saya rugi tapi nggak tahu kenapa. Kalau kamu rugi, kamu pelajari kerugiannya sehingga kamu tahu apa salahnya. Apa salah di analisa? Apakah salah di sizingnya, masuknya terlalu banyak? Apakah salah di timingnya, masuknya terlalu cepat, terlalu serakah, dan lain sebagainya. Kalau kamu tahu alasan ruginya, kamu boleh anggap itu tadi biaya kuliah di market gitulah. Dan biaya kuliah itu wajib kalau kamu mau naik level. Sampai sini kita clear? Oke, kalau kita clear, boleh kasih like-nya dulu dong. Ya, thank you. Lalu kenapa teori investasi seringkali nggak nyambung nih, Vin, ke hasilnya? Yuk kita bahas. Belajar investasi itu kayak orang mau belajar nyetir mobil nih. Kamu mungkin bisa baca buku teknik mengemudi, bisa nonton YouTube cara parkir yang benar, atau mungkin menghafalkan rambu-rambu. Tapi pas kamu duduk di balik setir, kondisinya beda guys. Ada motor nyelip di tengah-tengah mobil, ada ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, ada mobil di depan yang nggak tahu kenapa ngerem tiba-tiba sampai berhenti gitu ya. Atau mungkin juga hujan deras sampai nggak kelihatan sama sekali tuh. Apapun bisa terjadi. Investasi ya gitu juga, sama persis. Buku ngajarin konsep, market, kasih tahu realitasnya. Karena sebagai perencana keuangan, aku juga sering memberikan training di perusahaan, aku mempelajari konsep pembelajaran yang namanya Dell's Cone of Learning. Jadi gini, intinya kita tuh hanya bisa mengingat 10% dari materi yang kita baca. Dan 20% dari yang kita dengar, serta 30% dari yang kita lihat. Tapi 90% dari sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Termasuk juga ketika kita belajar investasi. Kalau mau jago, ya harus praktek. Kalau kamu sendiri sukanya belajar investasi dari mana? Apakah tipe yang baca,
dengerin ceramah, atau nonton YouTube? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Thank you ya. Kalau kamu suka belajar dari dengerin ceramah atau workshop, boleh juga nih follow Instagramnya @financialku_com atau di saya @melvin_mupuni. Supaya apa? Kamu tahu update-nya kalau ada info-info seminar atau workshop-nya. Aku sadar juga ada orang-orang yang baru belajar investasi di usia 40-an atau mungkin bahkan 50-an tahun. Ya, beberapa tahun lah menjelang pensiun dan mereka merasa udah terlambat gitu. Ada nggak sih cara yang lebih cepat sembari belajar, sembari mendapatkan hasilnya? Gini, di Finansialku, kami itu punya program pendampingan investasi. Kamu akan mendapatkan blueprint investasi, rekomendasi investasi, beli produk apa di harga berapa. Pendampingan investasi ini dilakukan oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Tapi memang ada minimum uang investasinya, oke? Kamu boleh nanya-nanya dulu ke adminnya kami Finansialku, apa itu program pendampingan investasi, berapa harganya, dan apa aja yang didapatkan. So, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Terakhir kita bahas the hard truth. Kalau mau cepet kaya, itu investasi bukan jalannya loh. Jujur aja nih, investasi itu tidak untuk semua orang. Bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena investasi itu menuntut satu skill yang jarang diajarkan, yaitu sabar. Aku sering dengar kalimat ini, gue udah investasi setahun, tapi kok hasilnya kecil banget ya, Vin ya? Nah, aku mau tanya balik, kamu harap investasi itu kayak apa? Kayak bisnis, kayak trading, kayak orang kerja lembur. Masalahnya, investasi itu bukan mesin uang jangka pendek. Investasi itu adalah mesin untuk akumulasi jangka panjang. Maksudnya gimana tuh, Vin? Gini sederhananya, investasi itu bukan jalan cepat kaya, tapi jalan pasti kaya. Makanya di tahun pertama itu efeknya kecil, kelihatannya lambat. Kadang-kadang nggak kerasa juga, kerasanya kayak sia-sia aja. Tapi di tahun ke-5, di tahun ke-10, atau juga di tahun ke-15, barulah efek compoundingnya mulai kelihatan nyata. Bukan karena return-nya tiba-tiba naik, tapi karena waktu mulai bekerja untuk kamu. Kalau kamu mau coba simulasinya, boleh cek di websitenya Finansialku, masuk aja tuh ada kalkulator simulasi investasi, itu gratis, kamu bisa coba testing deh. Jadi, kalau kamu investor baru, sering rugi meskipun sudah belajar, maka itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan umum investor pemula adalah ingin cepat cuan dan pengen cuannya gede. Tips sukses investasi untuk pemula adalah 1, punya mindset investasi jangkanya panjang. Dan yang kedua, belajar investasi sampai profitnya konsisten. So, ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Nonton juga nih playlist perencanaan keuangan. Wujudkan masa